Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga tetap sehat. Pada pembelajaran hari ini kita masih dengan tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 part yang kedua. Melanjutkan part pertama yang sudah dibahas di hari Senin. Kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran 1 di hari Senin, kita hanya membahas satu tujuan pembelajaran. Nah, untuk hari ini di subtema 2 pembelajaran 1 part yang kedua, kita akan membahas 2 tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, menjelaskan pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Tujuan yang kedua, menentukan isi laporan yang didengar. Kita akan pelajari lebih lanjut dengan beberapa penjelasan berikut ini. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Selain itu, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui, yaitu beberapa jenis hewan dijadikan ikon negara tertentu karena populasi hewan tersebut banyak atau hanya terdapat di negara tersebut. Misalnya gajah yang dijadikan ikon negara Thailand. Thailand merupakan salah satu negara ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN merupakan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, kecuali Timor Leste yang belum masuk ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan tersebut memiliki banyak gunung berapi aktif sehingga kondisi tanahnya sangat subur sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian. Kawasan Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki wilayah perairan luas yang menyimpan banyak sumber daya alam. Berdasarkan penjelasan tersebut, potensi ekonomi dari negara-negara di Asia Tenggara dapat dijelaskan sebagai berikut. Kita bahas dari negara yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Sebagian besar penduduk Brunei Darussalam bekerja pada sektor pertambangan. Brunei Darussalam terletak di bagian Pulau Borneo. Berikut Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Yang ketiga adalah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu.
Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki iklim tropis, sehingga memiliki tanah yang subur dan wilayah perairan yang sangat luas. Yang ketiga, yaitu Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang berikut adalah negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang kelima adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang berikut Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang berikut adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Penduduk Singapura bermata pencaharian di bidang jasa perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian, dan pariwisata. Industri Singapura menghasilkan kapal, barang elektronik, dan bahan makanan untuk diekspor. Ekspor hasil industri jasa perbankan dan perdagangan merupakan sumber pendapatan utama Singapura. Selanjutnya adalah negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Wilayah Thailand terdiri dari daerah pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Selanjutnya kita masuk pada negara Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Sekian penjelasan tentang kondisi geografis terhadap kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Sekarang kita akan mempelajari tentang laporan. Membuat kesimpulan dari teks laporan yang didengar. Masih ingatkah teman-teman tentang laporan? Ya, laporan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan secara langsung. Berbagai informasi yang didapat dari pengamatan meliputi waktu, tempat,
hingga proses ditulis ke dalam sebuah laporan. Oleh sebab itu, untuk memahami setiap informasi dalam laporan, cermatilah laporan dengan seksama. Selanjutnya, mencermati laporan dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan membaca saksama. Informasi dalam suatu laporan tertulis dapat diketahui dengan membaca saksama laporan secara keseluruhan. Sementara cara kedua yaitu dengan menyimak laporan. Menyimak laporan dilakukan untuk mengetahui informasi dari laporan yang dibacakan secara lisan. Setelah mencermati laporan, langkah selanjutnya untuk memahami laporan yaitu menentukan informasi-informasi penting dan ide pokok laporan. Ide pokok dan informasi penting adalah dasar atau inti dari pembuatan laporan. Oleh sebab itu, cermatilah laporan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, barulah ide pokok dapat ditentukan. Semoga dengan ini teman-teman bisa memahami ya, bahwa dalam menentukan informasi penting di suatu laporan itu sama halnya dengan menentukan ide pokok. Lagi-lagi tentang ide pokok. Ya, jadi kita akan menentukan ide pokok dari suatu laporan. Ustazah akan coba berikan contoh lagi ya, supaya teman-teman lebih mantap dalam menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Kita coba dengan teks berjudul Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Bacaan ini terdiri dari dua paragraf. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan ide pokok dan kesimpulan dari masing-masing paragraf. Paragraf yang pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat tapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, dari paragraf ini bisa kita lihat ide pokoknya adalah bebek adalah unggas yang bermanfaat. Kemudian kesimpulannya yaitu dapat kita ambil bebek adalah unggas yang hidup di darat dan dimanfaatkan daging dan telurnya. Untuk paragraf yang kedua, teman-teman coba dengan catatannya masing-masing di rumah ya. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Teman-teman silakan menyelesaikan LKS yang sudah dibagikan. Semoga ilmu hari ini cukup bermanfaat. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.